bersama channel Ratna Dwi Herwianti di sini. Sekarang kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam kasih sayang di rumah, dalam berpakaian, tidur siang, terhadap makanan, dan di rumah. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban dan hak ini hendaknya dilakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban kasih sayang di rumah. Di sini ada contoh gambar Siti beserta ibunya yang ada di rumah. Yang pertama, hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah dan ibumu. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, rawatlah ayah ibumu. Yang ketiga, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, luangkanlah waktumu dan manfaatkan waktu sebaik mungkin bersama ayah ibumu. Selanjutnya adalah dapat bercerita kepada ayah ibu. Kewajibanmu, dengarkan keluh kesah ayah ibumu juga. Mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Kewajibanmu, belajarlah dengan tekun. Mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Kewajibanmu adalah berterima kasih dan akan selalu membantu ayah ibumu. Kewajiban dalam berpakaian. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaiannya sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kewajibannya, yang pertama, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Haknya, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Yang kedua, Siti menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Haknya, pakaian Siti membuat Siti merasa nyaman. Yang ketiga, Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Haknya, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Yang keempat, Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Haknya, Siti memiliki pakaian bermain, tidur, dan seragam sekolah. Kewajiban yang kelima, Siti mencuci baju bila kotor. Haknya, pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Nah, anak-anak, itulah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Maka kita harus baik-baik menjaga pakaian kita.
Kewajiban sebelum tidur. Yang pertama, berdoa. Kedua, cuci kaki dan tangan. Ketiga, tidur sesuai kebutuhan. Keempat, menggunakan pakaian tidur. Yang kelima, membersihkan tempat tidur. Hak dan kewajiban terhadap makanan. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Kewajiban, mendapat makanan yang sehat dan bersih, termasuk hak. Makan makanan yang sudah disediakan. Kewajiban, memilih makanan yang sehat. Kewajiban, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Hak ya. Yang keenam, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kewajiban. Yang ketujuh, mendapat air minum yang bersih dan sehat adalah hak. Yang kedelapan, mengambil makanan secukupnya. Kewajiban. Yang kesembilan, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Hak. Yang ke-10, menghabiskan makanan yang sudah diambil merupakan kewajiban. Nah, itulah contoh-contoh hak dan kewajiban dalam makanan. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Dari bacaan di atas, maka terdapat beberapa kewajiban dan hak yang harus kita lakukan di rumah. Salah satu contoh kewajiban yang harus kita lakukan di rumah, yang pertama adalah bersyukur karena memiliki rumah. Ya, kita patut bersyukur karena sebagian dari kita ada yang belum memiliki rumah sendiri. Yang kedua, kalau sudah memiliki rumah, menjaga dan merawat rumah. Dengan cara apa? Membersihkan rumah setiap hari dengan menyapu, mengepel, membersihkan perabot, dan lain-lain. Selanjutnya adalah minta izinlah kepada orang tua kalian jika keluar rumah. Yang keempat, memberi salam saat masuk dan keluar rumah. Sebagai anak soleh dan solehah, wajib ya kita mengucapkan salam saat masuk ataupun keluar rumah. Sekarang, apa sih hak yang didapatkan dari rumah itu? Haknya, kita terlindung dari gangguan hewan buas. Yang kedua, mendapat istirahat yang cukup karena memiliki tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, mendapat makan dan minum yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, mendapat tempat tinggal yang layak. Terima kasih, semangat terus belajar anak-anak.